Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Saya dari kelas 10 Perbankan 2. Saya akan mengulas kembali materi IPAS, yaitu tentang kelangkaan. Keterbatasan sumber daya tersebut menyebabkan tidak terpenuhnya kebutuhan manusia sehingga menimbulkan kelangkaan. Kelangkaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk tidak dapat dirugi dengan peningkatan jumlah produksi alat pemuas kebutuhan akan menghambat proses pembentukan kebutuhan, dapat menyebabkan kelangkaan. Yang kedua, sifat manusia. Setiap manusia pasti berkeinginan memiliki suatu barang atau jasa dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Negara dengan teknologi tinggi dapat mempengaruhi kebutuhan yang lebih banyak daripada negara dengan teknologi rendah. Yang keempat, demonstration effect adalah efek peniruan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengkonsumsi produk tertentu karena terpenuhnya oleh para konsumen masyarakat. Yang kelima, kerusakan sumber daya alam akibat kelangkaan manusia adalah pengundulan hutan, pemburuan liar, dan pencemaran lingkungan. Kerusakan tersebut dapat menyebabkan kelangkaan. Yang keenam, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi. Rendahnya kemampuan produksi tersebut dapat memicu situasi kelangkaan karena tidak terpenuhnya kebutuhan manusia. Untuk mengatasi masalah kelangkaan alat pemuas kebutuhan, pada beberapa cara untuk dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya. Efisien berarti menggunakan sumber daya secara minimalis. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk proses produksi. Penggunaan alat meningkat kualitas hasil produksi. Yang ketiga, menjaga kelestarian sumber daya dapat dilakukan dengan mereboisasi, menghemat air, menggunakan bahan-bahan organik, serta mengolah limbah sebelum dibuang. B. Tindakan motif prinsip ekonomi. Yang pertama, tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut contoh tindakan ekonomi. Ibu Tika ingin membeli kompor gas. Untuk mendapatkan kompor gas dengan harga murah dan kualitas baik, ibu membandingkan harga dari berbagai toko elektronik dan berusaha mendapatkan potongan harga. Yang kedua, Ismail diberikan uang oleh pada orang tuanya sebagai hadiah ulang tahun. Pengen uang tersebut ia membelikan buku bacaan atau game. Sebagai anak yang cermat, Ismail tidak membeli barang yang kurang berguna. Oleh karena itu, Ismail memutuskan untuk membeli buku bacaan yang berguna menambah pengetahuannya. Yang kedua, motif ekonomi adalah suatu dorongan atau alasan yang didasari manusia melakukan tindakan ekonomi. Yang pertama, motif produsen adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, motif konsumen adalah untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Berikut adalah berbagai motif ekonomi lainnya. Yang pertama, motif pengaruhi kebutuhan dan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, motif memenuhi misi sosial untuk membantu sesama dengan cara bergotong royong secara sukarela. Yang ketiga, motif mendapatkan penghargaan diri dari pihak lain. Yang keempat, motif mempengaruhi kekuasaan perekonomian. Yang kelima, motif pertukaran barang. Yang keenam, motif mengatur kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, motif meningkatkan kinerjaan pasar. Yang ketiga, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan oleh manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya atau dengan pengorbanan sekali-kali diperoleh hasil tertentu. Prinsip ekonomi berlaku pada setiap kegiatan, baik kegiatan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Yang pertama, prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Tujuan utama adalah elegan memperoleh keuntungan agar tujuan tercapai. Pada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh produsen. Yang pertama,
produk yang dihasilkan. Produk harus mengetahui segala hal terkait produk yang dihasilkan. Yang kedua, lokasi produksi. Produksi harus mampu memutuskan lokasi produksi yang tepat agar tidak menimbulkan pembengkakan biaya produksi. Yang ketiga, proses produksi. Produsen harus mengetahui cara tidak baik dalam menghasilkan suatu barang sehingga proses produksi berjalan efektif dan efisien. B. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Prinsip ekonomi akan mengarahkan konsumen untuk tidak mendapatkan kepuasan maksimal dari produk yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dengan biaya dan pengorbanan sekecil-kecilnya. Yang pertama, menyusun skala prioritas adalah daftar kebutuhan yang disusun secara urut, mulai dari kebutuhan yang paling penting dan mendesak untuk dipenuhi dengan kebutuhan yang berkurang dapat ditunda atau bahkan tidak perlu dipenuhi dengan pengetahuan skala prioritasnya. Yang kedua, merupakan strategi pembelian. Salah satu contohnya adalah mencari produsen yang menjual barang dan jasa dengan harga rendah tetapi memiliki kualitas yang baik. Yang ketiga, menghemat pemakaian sumber daya. Contohnya, konsumen dapat menghabiskan stok makanan yang tidak terlebih dahulu sebelum membeli stok makanan lain. Hal ini akan mencegah pembuangan makanan secara percuma karena tersediaan makanan yang tertentu lama dapat membusuk sebelum digunakan. C. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah menyampaikan barang dan jasa dapat dikonsumsi dalam jumlah mutu dan waktu yang tidak dapat dengan biaya tertentu. Agar hal tersebut dapat tercapai, distributor harus mengetahui cara terbuka akan tercepatnya untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.